Selamat pagi Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, tidak ada henti-hentinya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam setiap musim kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. satu-satunya Allah kami yang hidup. Kau Allah yang mengetahui dan mengenal segala rancangan-Mu, Yesus. Tuhan tak kurang panjang,
mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, Sekali lagi katakan, padamu kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ya Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah kemenangan kami Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa benar Tuhan, Engkau yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ya Bapa, sungguh Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kami percaya di setiap musim kami Tuhan, Engkau yang berperang Bapa. Ya Tuhan, seperti pahlawan Tuhan, Engkau membangkitkan semangat kami Tuhan. Engkau yang menyatakan, Engkau yang membuktikan, Engkaulah pahlawan kami Yesus. Firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan, mari ya Bapa, dalam setiap hati kami ditaruhkan rema Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman yang ditaburkan dalam hati kami bisa bertuai dan berlipat ganda. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali dengan saya Freddy Chandra. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dengan tema tetap bergerak dan jangan pernah menyerah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kita semua begitu diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam berkat di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan untuk kita selalu ada dan selalu terbaik untuk kehidupan kita. Dan kita masuk ke tahun 2020 dengan harapan, dengan memasang target dan proyek-proyek yang baru kita harapkan itu datang semua. Tetapi apa yang terjadi ketika masuk bulan Maret, tepatnya setelah kita pulang dari Leaders Gathering yang ada di Gilgal, buat Bapak Ibu semuanya, 15 Maret, semua roda perekonomian dihentikan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia pun sama. Apa yang terjadi? Kita mengalami yang tidak pernah kita alami sebelumnya, yaitu disebut dengan global pandemic, terutama pandemik COVID-19. Dan kita pun dengan respon yang sangat amat berbeda, masing-masing kita ada yang asik di awal-awal dengan bisa diam di rumah, dengan bisa melakukan aktivitas banyak di rumah. Kita sangat amat bergembira karena kita yakin bahwa sebentar lagi pandemi itu akan selesai. Artinya kesulitan dengan virus corona tidak akan berlangsung lama. Tetapi hari ini sudah masuk bulan ke-8, artinya Agustus. Artinya tahun 2020 berakhir 4 bulan lagi. Sebentar lagi Natal. Ternyata virus corona belum selesai. Nah, apakah kita masih mampu untuk menghadapi situasi yang seperti ini?
Karena ketika kita bersama-sama di dalam keluarga, tidak ada yang kita bisa lakukan, ya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan. Kita mulai ragu apakah Tuhan akan menghentikan semua ini ataukah bagaimana, ya kan? Yang tadinya kita seneng nonton khotbah di online, hari-hari ini kita sudah lelah. Hari-hari ini kita tidak merasakan adanya fellowship atau persekutuan dengan sesama kita. Karena praktis kita hanya ada di rumah dan beraktivitas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di rumah. Kita mulai bertanya, boleh nggak sih kita bertanya sama Tuhan? Kita ragu, apakah Tuhan melakukan sesuatu untuk kota kita, untuk negara kita? Hari ini Minggu, ya, penambahan virus positif buat masyarakat Jakarta khususnya bertambah terus. Kita tidak tahu sampai kapan puncak daripada penambahan kasus positif di Jakarta. Karena sampai hari ini Jakarta masih ranking 1. Dan kita melihat begitu banyak klaster-klaster perkantoran ditutup karena banyak yang terinfeksi oleh virus corona. Kemudian dalam hati kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah seperti ini? Boleh nggak sih kita sebagai orang Kristen ragu atau tanya? Saya jawab, itu boleh. Ya kan? Karena kenapa? Abraham ketika dijanjikan bahwa dia mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut, dia tetap ragu sama Tuhan ketika Sarah di umur 90 tahun hamil. Mungkinkah, dia bilang gitu ya, Sarah yang sudah mau selesai menstruasi atau sudah selesai bahkan, dan sekarang menopause, bisa hamil dan punya keturunan? Dan ketika Abraham ragu, Tuhan tidak marah, tapi Tuhan menggenapi janjinya walaupun Adam ragu. Mungkin saat ini kita juga ragu, tapi jangan lama-lama. Kita serahkan kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam krisis ini. Bapak Ibu, saya juga akan memberitahukan bahwa ketika ada peristiwa yang sangat besar terjadi di sekitar kita, tepatnya sekarang ini, dan kita tidak melihat ada sedikit pun, secerca pun harapan, sehingga membuat kita merasa bosan, bahkan kita merasa, kok hidup ini jadi kayak nggak ada artinya ya? Jangan menyerah dulu, karena ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Nah, saya mau membaca dari kitab Keluaran yang ke-15, ayat yang pertama sampai ke-27. Tetapi ayat yang pertama sampai ayat ke-21 isinya adalah tentang puji-pujian yang dinaikkan oleh Miriam, saudaranya Musa. Kenapa dia naikkan pujian? Karena Tuhan sudah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan, mengalami mujizat, mengalami satu perayaan yang besar, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ketika mereka menyeberangi Laut Merah, mereka airnya langsung minggir semua, sedangkan ketika mereka selesai nyebrang, airnya balik lagi dan menutup seluruh pasukan dari Mesir, sehingga semuanya pasukan dari Mesir itu tenggelam di dalam Laut Merah. Ini adalah peristiwa yang besar, sehingga Miriam menaikkan pujian yang besar, mengundang seluruh rakyat dan juga seluruh pemain musik untuk meninggikan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan membuat sebuah konser yang paling besar yang pernah ada dan terjadi pertama kali di Alkitab, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu besar. Tetapi apa yang terjadi setelahnya di ayat 22, kalau kita baca ya, sampai ke 27, ketika bangsa Israel
mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, mereka sangat bersukacita dan mereka memberikan seluruh kekuatan mereka hanya untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika mereka berjalan selama 3 hari setelah lewat dari Laut Merah tersebut, mereka harus jalan 3 hari, ternyata mereka berjalan di padang gurun. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa padang gurun pasti kering, pasti panas, dan manusia bisa nggak makan, tapi nggak bisa nggak minum. Ternyata manusia bisa nggak makan itu mungkin 1 minggu, ya, mungkin 30 hari asal mereka minum. Tetapi manusia tidak bisa minum itu selama 3 hari berturut-turut, dan setelah itu akan mati. Nah, perjalanan dari Laut Merah, Laut Teberau, sampai kepada Tanah Perjanjian, mereka lalui padang gurun selama 3 hari. Dan 3 hari inilah mereka mulai marah, bersungut-sungut, komplain sama Tuhan. Padahal mereka baru saja melewati Laut Merah dengan kemenangan yang gilang gemilang. Mereka komplain bahwa di mana Tuhan? Kenapa Tuhan bawa Musa melewati padang gurun ini? Sama seperti kita saat ini. Kita juga sedang melewati sesuatu yang tidak kita ketahui dan sudah hampir 6 bulan. Bahkan mungkin lebih dari 6 bulan di depan. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi ternyata ketika di hari ketiga, di mana hari terakhir manusia tidak dapat hidup tanpa air, mereka tiba di Marah. Ya, Marah artinya itu pahit, sama dengan marah gitu ya. Tetapi Tuhan mau tunjukkan bahwa di saat dan di waktu yang tepat, 3 hari mereka tidak minum. Justru di hari ketiga Tuhan memberikan air minum. Tetapi apa yang terjadi? Air minum yang ada di sana itu ternyata airnya pahit. Artinya udah ketemu padang gurun, kering, kerontan, ketemu air, tapi pahit. Nggak bisa diminum. Bisa nggak minum? Bisa sih, cuman rasanya aja nggak enak. Dan mereka komplain sama Tuhan. Seharusnya mereka ngerti bahwa di padang gurun ya pasti nggak ada air. Pasti kalau ada air apa juga diminum. Sama seperti kita. Kita mungkin ngalamin krisis. Saat ini kita bisa makan nggak enak. Makannya nggak seperti waktu dulu, kita waktu masih berpendapatan banyak, kita masih punya income full, saat ini harus dipotong, saat ini kita harus hemat, harus makan apa adanya. Bangsa Israel seharusnya juga minum apa adanya. Tetapi mereka komplain dan bilang ke Musa, Musa, kenapa ini begini? Ya kan? Kenapa kamu bawa ke tempat yang sangat tidak bagus, yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat mengsengsarakan. Krisis sekarang ini memang menyengsarakan buat kita semua. Tetapi ketika Musa berseru kepada Tuhan dan Musa tidak komplain sama Tuhan, tetapi dia cari Tuhan dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan saya mujizat-Mu, berikan saya petunjuk-Mu untuk bisa memberikan air sebagai sumber kehidupan buat bangsaku, buat bangsa Israel. Dan kemudian ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung melakukan sesuatu. Dan sekali lagi, apa yang Tuhan lakukan bukanlah mujizat simsalabim berubah jadi manis, simsalabim jadi sirup, simsalabim jadi keluar pisang, keluar apa, keluar yang lain-lain. Mujizat yang Tuhan tunjukkan dengan amat sederhana, dengan sebatang kayu yang ada di sekitar Musa. Dan ketika Musa melihat sebatang kayu itu, dilempar langsung ke air. Dan ketika dilempar ke air, airnya begitu dicoba menjadi manis. Nah, yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengalami hal yang tidak enak selama krisis ini, percayalah bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan dan jangan pernah menyerah. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan ingin membawa kita dari kekecewaan kepada kesukaan.
Saya ulangi, Tuhan akan membawa kita dari kekecewaan, kepahitan, menjadi sesuatu yang manis. Artinya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukannya kita hanya menyerah atau kita pasrah, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita merasa pahit, saatnya kita akan merasa manis. Ketika kita merasa kecewa, saatnya kita akan merasa gembira. Dan ini yang Tuhan berikan kepada kita yang pertama. Apa yang disebutkan di ayat ke-23 di mana Tuhan berbicara di sana, artinya di sana Tuhan membuat ketetapan dan peraturan buat bangsa Israel, dan di sana Tuhan menguji kita, saya dan Bapak Ibu, supaya dikatakan seperti ini, berfirman, jika kamu sungguh-sungguh, nanti ayatnya ada di layar Bapak Ibu semua, mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami pergerakan dari Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kamu harus melakukan yang benar sesuai dengan pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Kayu, kok cuman kayu aja, apa bisa nih berubah jadi manis? Jangan pernah anggap enteng, karena Tuhan dapat melakukan apapun di saat kita tidak punya atau kita kehilangan akal sehat kita. Ketika kamu mendengarkan suara Tuhan, bukan suara orang lain. Ketika kamu melakukan, karena ketika kita mendengar dan kita tidak melakukan, itu tidak ada impact-nya atau akibatnya buat kita. Seringkali orang Kristen banyak mendengar firman Tuhan, tetapi mereka kurang dalam melakukan. Sehingga mukjizat Tuhan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, ketika kamu mendengar, kamu melakukan, dan kamu memberikan telinga, ya kan, terhadap perintah-perintahnya. Artinya apa? Banyak orang yang dengar firman Tuhan tapi nggak pernah nyangkut. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Artinya firman itu tidak pernah tinggal di dalam hati kita. Kita cuma tahu tapi kita nggak bisa mempraktekkan, atau kita tahu tapi kita salah melakukan, sehingga kita tidak sungguh-sungguh memberikan telinga kita kepada perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, ketika Tuhan ingin menguji kita, yang terakhir itu Tuhan pingin kita memelihara. Artinya kalau hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan, minggu depan udah lupa judulnya apa, siapa yang khotbah ya kemarin ya, saya nggak tahu lagi. Nah, kita harus pelihara. Yang namanya memelihara, artinya kalau saya mau kurus, nggak buncit, saya harus pelihara makanan yang masuk ke dalam mulut saya ini setiap hari harus saya jaga. Sehingga tubuh saya tetap fit, sehingga tubuh saya tetap sehat. Kalau hari ini saya puasa, besok saya makannya segunung, maka tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Dan Tuhan bilang, kita perlu memelihara, artinya kita perlu konsisten untuk melakukan firman Tuhan. Banyak dari kita cuman anggot-anggotan, masuk ke tempat pusat kebugaran, hari ini rajin, sampai keringetan. Besok, aduh badan sakit semua, nggak mau olahraga lagi deh. Atau 1 bulan lagi baru olahraga, sakit lagi, nggak mau olahraga lagi. Nah, ini yang namanya tidak ada pemeliharaan. Yang namanya pemeliharaan itu teratur. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengalami perubahan, dibawa oleh Tuhan dari satu kekecewaan kepada satu kesukaan, Bapak Ibu harus lakukan setiap hari. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat buat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika bangsa Mesir
menyerahkan diri kepada Musa, mereka minum, ya, mereka puas, mereka merasa senang. Akhirnya saya bisa minum, tapi belum makan, baru minum. Dan yang kedua, buat Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu pengen berubah dari kecewaan menjadi kegembiraan, Tuhan juga sebenarnya pingin untuk membawa kita mengalami yang namanya udah putus asa menjadi kebaikan. Kalau bangsa Israel stop sampai dimarah dan dia tidak melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian, maka apa yang terjadi? Mereka akan mati di padang gurun walaupun mereka punya air, sumber air, oasis di Marah yang airnya sudah manis. Kenapa? Karena minum aja nggak cukup. Karena berkat yang sekarang aja itu cukup nggak buat kita nikmati hidup? Cukup, tapi untuk hidup terus itu nggak cukup. Sehingga sebenarnya Tuhan berjanji untuk yang kedua. Tuhan ingin bawa kita dari keputusasaan kita karena kita ada di padang gurun, karena kita ada di tengah-tengah pandemik ini. Kita tetap harus berjalan terus. Berjalan terus, dan kita, bangsa Israel, tiba di Elim. Elim itu ternyata tidak jauh beratus-ratus kilometer. Elim itu ternyata cuman hanya beberapa kilometer dari Marah. Petanya saya lampirkan, nanti muncul di layar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita hanya puas karena kita sudah mengalami kegembiraan, seketika dihapuskan semuanya penderitaan kita dan kita stop di sana, maka kita tidak akan menerima kelimpahan atau berkat yang Tuhan mau sediakan buat kita. Karena ketika mereka berjalan sedikit lagi, mereka tiba di Elim. Di sana ternyata Tuhan sudah menyediakan 12 mata air. 12 suku Israel, masing-masing suku punya satu mata air. Dan Tuhan menyediakan makanan yaitu 70 pohon kurma. Di tengah padang gurun kita butuh yang manis-manis supaya kita punya kekuatan. Dan bayangin Bapak Ibu, bahwa berkat Tuhan yang sangat melimpah, jaraknya tidak terlalu jauh lagi. Jadi, sama seperti sekarang ini, kita udah masuk bulan ke-8 atau bulan Agustus. Sebentar lagi September. Kalau kita tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan yang ada di depan, maka kita akan mati ditinggal di belakang, di padang gurun. Dimarah aja deh lu nggak punya makanan, lu cuma punya minuman, itu pun kalau masih manis. Jadi kuncinya, walaupun saat ini kita beribadah online, kita nggak bisa merasakan interaksi, kita nggak bisa merasakan fellowship dengan teman-teman, kita kayaknya mau menyembah kok nggak berasa, kita berdoa kok kayaknya doa kita mantul balik lagi, mental lagi kepada kita sendiri. Kayaknya kok Tuhan nggak dengar, kayaknya kok Tuhan nggak melakukan apa-apa. Bapak Ibu, bangsa Israel ketika mereka berjalan, mereka juga tidak mengalami apa-apa. Bahkan mereka melihat ada sesuatu yang buruk barangkali di perjalanan mereka. Tetapi Tuhan mau kita tetap bergerak. Tuhan mau kita tetap berjalan. Artinya, ketika kita berjalan, maka yang tadinya kita merasa putus asa, sekarang kita mengalami kebaikan Tuhan. Kuncinya cuma tetap bergerak ke arah tuntunan dari Tuhan. Dan ketika mereka tiba di Elim, mereka berkemah di sana. Karena saat-saat pandemi seperti ini Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan? Semua yang kita bisa lakukan dan Tuhan tunjukkan di sekitar kita, itu yang harus kita pakai supaya kita bisa bertahan, kita bisa berkemah dulu. Artinya kalau hari-hari ini makanan kita, baju kita nggak baru, makanan kita masih ya tempe, tahu, kita nikmati. Karena itu yang memberikan kekuatan, kesehatan buat kita saat ini. Saat kita ini saat berkemah dan kita belum tiba di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi, saya mau bilang,
jangan kita kehilangan dua hal penting. Tuhan akan membawa kita dari kekecewaan menjadi kesukaan. Dan Tuhan juga akan merubah keputusasaan kita menjadi kebaikan. Asalkan kita tetap terus berjalan, terus mendengar arahannya, melakukannya, memberikan telinga kita setiap hari mendengar ada apa sih yang harus kita lakukan, dan memeliharanya sepanjang krisis ini. Terakhir Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan bahwa apa yang terjadi selama 6 bulan ini, seperti Bapak Ibu ketahui, bisnis saya adalah bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata hari ini adalah bisnis yang paling terpapar dari virus COVID-19. Karena virus ini asalnya dari luar negeri, dibawa dari pesawat. Sehingga pesawat hari ini kosong. Pesawat luar negeri semuanya stop. Hotel tidak ada orang yang datang karena kita semua di rumah. Dan bisnis saya sama sekali jadi nol, Bapak Ibu. Maret ketika pertama kali kita mengalami ini, kita udah siap-siap untuk benturan. Artinya apa? Kita menyiapkan hati dan pikiran kita bahwa pasti akan minus. Kita tahu bahwa keuntungan yang kita dapat di tahun-tahun sebelumnya, kita harus korbankan hanya untuk tahun 2020 ini. Kita mengalami konstruksi yang begitu hebat. Dan benar, bulan Maret omset kami tinggal 20%, bulan April omset kami tinggal 10%. Dan seperti Musa menunjukkan kepada bangsa Israel, apa yang ada di sekitarmu, itu yang kamu pakai. Saya tidak tahu apa yang ada di sekitar Bapak Ibu hari ini. Tetapi apa yang ada di sekitar saya adalah pelanggan-pelanggan saya. Pelanggan saya ternyata adalah yang Tuhan pakai untuk menolong saya. Pelanggan saya ternyata ada yang farmasi, buka toko obat, toko vitamin. Mereka juga ada supply disinfektan. Mereka ada hand sanitizer, ada masker. Teman-teman saya bikin masker kain, saya ambil semua itu dan saya buat satu proyek sebagai proyek survival atau namanya proyek antisipasi krisis. Dan puji nama Tuhan, 2 minggu tepatnya setelah saya melakukan bisnis yang tidak pernah saya tahu itu apa, omsetnya 250 juta. Puji nama Tuhan. Cukup nggak? Nggak cukup. Tapi saya bilang, walaupun airnya pahit, tetapi ini jadi manis karena ada income sedikit. Belum cukup, Bapak Ibu. Muncul lagi tiba-tiba Tuhan kasih petunjuk, kasih ide yang baru ketika saya merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Tuhan kasih saya ide, orang nggak mau ke restoran nih, jadi orang mau makanan. Jadi saya kumpulin semua supplier-supplier teman-teman yang jual makanan. Saya undang mereka masuk di dalam aplikasi kami yang namanya OFS, dan kita jualan dengan aplikasi. Ya ada yang 20.000, 30.000. Cukup nggak sekali lagi? Nggak cukup, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memelihara sepanjang perjalanan kita di padang gurun. Di padang gurun ini. Tidak berhenti sampai di sana. Kita juga punya bisnis lain, yaitu kargo. Karena pesawat hari-hari ini tidak mengirimkan penumpang, tetapi masih mengirimkan barang. Jadi saya kepikir, kenapa kita nggak kirim barang aja? Jadi ambil lagi ke agenan, kita urus lagi. Omsetnya banyak nggak? Nggak cukup. Dibanding yang dulu masih rugi. Tetapi kita masih bersyukur, kita pakai semua karyawan yang ada untuk bisa berkontribusi memberikan penjualan demi penjualan. Tadi udah 3 ya saya sebut ya. Dari alat kesehatan, makanan, kargo. Nah yang terakhir, saya melihat ada sepeda-sepeda yang laku karena banyak orang goes karena nggak ada kegiatan. Ngobrol dengan anak sel, saya bilang, kenapa kita nggak buka
Ternyata salah satu pelanggan saya itu adalah tetangga saya 22 tahun yang lalu. Mereka punya pabrik sepeda. Saya minta, boleh nggak kita jual sepeda? Oh boleh, kita ambil Bapak Ibu sepedanya. Belum selesai, ternyata sepupu saya juga kerja di salah satu pabrik sepeda. Saya minta lagi, Cici, saya boleh bantu nggak untuk saya jualan sepeda juga, supaya saya bisa menghidupi karyawan semua ini. Dikasih juga. Aduh, betapa baiknya Tuhan itu. Dan yang ketiga, 10 tahun yang lalu, tepatnya 2002, berarti 18 ya, 18 tahun yang lalu, saya bergereja di salah satu gereja yang kecil, dan salah satu teman atau rekan, pengerja, pengurus, punya pabrik helm. Ya, ketika nggak tahu gimana, saya lagi duduk, saya kepikir nama dia, saya kontak dia. Halo kok, apa kabar? Baik Freddy. Kok masih jualan helm? Saya bilang gitu. Oh masih Fred, dia bilang gitu. Kenapa? Kok ngomong-ngomong ada jual helm sepeda nggak? Oh ada saya, lagi rame tuh Fred, dia bilang. Sepeda sekarang. Kok boleh nggak saya mau jualan ini buat bisnis saya lagi nggak jalan. Waduh, saya kasih, dia bilang gitu. Lagi rame, tetapi buat kamu saya duluin dulu ordernya. Saya mesennya nggak banyak, orang lain mesennya ribuan dus. Saya mesennya cuman 10 dus, 5 dus, karena saya nggak ngerti bisnisnya apa. Tetapi ketika saya bilang, kok saya mau jualan ini, ya udah saya kasih kamu harga khusus ya Fred. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Juli kemarin, omset sepeda kami plus dengan helm kami itu mencapai 2 miliar. Sekali lagi, cukup nggak? Enggak. Ini adalah saatnya kita berkemah. Tetapi saya yakin, berkat Tuhan disediakan tidak jauh dari kita. Tidak jauh dari kita. Kalau kita mau tetap dan terus bergerak. Ketika kita tidak merasakan Tuhan bicara, kita tetap berdoa pada Tuhan. Ketika kita tidak merasakan Tuhan mendengar pujian penyembahan kita, kita tetap menyembah. Ketika Bapak Ibu bosen nonton online, kita tetap nonton online. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Datang ke gereja juga nggak ada orang. Jadi kita tetap lakukan. Karena Tuhan akan menunjukkan mukjizatnya di sekitar kita. Hari-hari terbaik kita, saya yakin, sebentar lagi akan tiba. Dan Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28 ini ayat favorit saya. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Walaupun kita tahu, tidak semua itu baik. Tidak semua itu baik. Ketika apa yang terjadi seperti pandemi ini, tidak semuanya itu baik. Tetapi Allah tetap bekerja, mengeluarkan dari yang buruk sesuatu yang baik. Jadi Tuhan sangat spesial untuk mengeluarkan sesuatu yang baik dari segala yang buruk yang ada. Dan kita percaya bahwa itu hanya terjadi buat orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, ketika kita harus bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita pakai masker, kita mengikuti aturan pemerintah, karena itu juga asalnya dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memimpin kita melewati padang gurun, dan kita takut karena bisa kena COVID juga, Pak. Betul. Tapi saya yakin, ketika kita keluar, mengikuti semua protokol yang ada, kalau sampai kita kena pun, Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu dan saya. Karena kita yakin, kita sudah melakukan semuanya yang terbaik. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita orang yang percaya walaupun di tengah-tengah kesulitan yang ada di hari-hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan buat kita semua. Dan saya percaya langkah di depan kita ini sangat amat dekat. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, tapi tetap terus bergerak, maju bersama Tuhan. Bahwa apa yang kamu percaya, apa yang kamu taruh di dalam Tuhan itu
tidak akan pernah sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi. Ada mujizat dalam Yesus. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam Yesus. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu. Terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita. Pada pagi hari ini sampai Yesus datang menjemput kita, kita didapati setia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa gereja di lockdown, tidak boleh ada ibadah. Dan sekarang akan dimulai pembukaan ibadah-ibadah. Dan kita harus waspada. Dalam era herd immunity ini, segala sesuatu harus memenuhi protokol kesehatan. Yakinkan setiap ruangan di dalam gedung gereja harus disterilkan. Sebelum ibadah dimulai, setidaknya 1 jam sebelum ibadah dimulai. Setiap peralatan di dalam gedung gereja pun harus disemprot antibakteri. Yakinkan bahwa setelah ibadah pun harus kembali disemprot disinfektan. Jemaat harus mengantri dengan social distancing ketika memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya tidak beribadah terlebih dahulu dan sebaiknya beristirahat di rumah sampai kesehatan membaik kembali. Jarak untuk tempat duduk jemaat harus diatur sedemikian rupa dan memiliki jarak sekitar 1,5 meter satu dan yang lain. Hal yang sering terabaikan adalah mic dipakai oleh beberapa orang. Jadi yakinkan bahwa setiap pergantian penggunaan mic ini harus disemprot ulang